Padahal di dalam Bible, baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, tidak ada istilah Mesias yang akan disembah dan akan dituhankan. Tidak ada, Herdi. Itu yang tidak akan pernah kamu bisa jawab sampai hari kiamat. Sampai Yesus turun lagi, tidak akan pernah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Arham Nagai. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oke, sudah lama saya tidak membuat video. Seperti biasa, di video saya kali ini saya akan mendebarkan debat antar Islam dengan Kristen. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Mana yang benar, entah yang mana yang salah. Ya, ketika dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi dan Yesus itu bangsa Yahudi, Al-Quran menerangkan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia tidak dikatakan situ Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, tapi dikatakan Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Bahwa Nabi Isa memang dari dulu sudah menyatakan bahwa akan datang sosok Nabi bernama Ahmad. Keselamatan itu informasinya datang dari Yahudi. Jadi keselamatan itu bukan dari barat, bukan dari penjajah. Oke, keselamatan itu dari Yahudi menginformasikan akan datang sosok Nabi yang bernama Ahmad. Bukan berarti keselamatan dari Yahudi, orang Yahudi, anak bayinya yang lahir dari kandang hewan itu yang harus disembah menjadi Tuhan. Bukan itu polanya, kawan. Ketika saudara mengatakan Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, orang Eropa sekarang semuanya adalah Kristen. Bung, lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Orang Yahudi keluar dari Yahudi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Eropa, menobatkan mereka yang menyembah berhala, menyembah pagan, menyembah dewa-dewa, masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat itu sendiri. Jadi Bang Bingbong, kalau Anda mengakui Eropa Kristen, ya saya katakan kepada Anda, mereka adalah beragama cikal bakal dari orang-orang Yahudi. Akar agama mereka dari orang Yahudi. Sedangkan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Agama mana yang berakar dari Yahudi, dari ahli Torah, dari orang Farisi? Just Bang Bingbong, Anda harus sadari itu agama Anda yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah itu sendiri. Ahli Torah sejahat-jahatnya mereka tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Lah Anda, Bang Bingbong, kok Anda menggantikan Tuhannya orang menjadi manusia? Lalu kemudian Kejadian 3 nomor 15, Anda mengatakan keturunan wanita itu. Justru Anda harus sadar, saudaraku, kalau ternyata Yesus itu adalah keturunan wanita, bukan keturunan Tuhan. Oleh karena itu jangan dituhankan. Sedih saya ketika Anda mengatakan, wah Bang Suman tidak ngerti tentang Bible. Bang Bingbong, Anda belum lahir, saya udah paham. Kejadian 3 nomor 15 itu bercerita tentang keturunan wanita. Yesus keturunan wanita, tinggalkan menuhankan keturunan anak keturunan wanita. Karena itu tidak diajarkan oleh akal sehat dan agama orang-orang terdahulu yang bersumber dari para nabi. Kemudian ketika Anda mengatakan misi Yesus untuk Bani Israel, untuk menyelamatkan anak manusia menjadi raja. Yesus ini kapan-kapannya menjadi raja? Matius 15 nomor 24, konon itu adalah pengakuan Yesus. Aku diutus hanya untuk Bang Bingbong dari Yahudi. Diutus untuk domba-domba yang datang dari bangsa Yahudi, bukan kalian.
bukan kalian. Kemudian ketika saudara siapa? Herdi dengan gagah berani mengambil Lukas 1. Yesus akan menjadi raja di atas kerajaan keturunan Yakub. Wah, ini otak disimpan di mana rupanya ya? Baca Bible itu pakai otak, Bung, jangan disimpan di laci otaknya. Yeremia 36 nomor 30 sudah kukatakan samamu, Yesus tidak akan pernah duduk menjadi raja di atas keturunan Yakub. Fakta sejarah membenarkan saya, kitabmu juga membenarkan saya. Adapun Lukas iki sopo? Lo di kitabnya orang jelas-jelas Yeremia 36 nomor 30, tidak akan ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Tidak akan dan tidak akan. Yesus keturunan dari Yoyakim. Jadi jangan pernah mimpi Yesus itu akan duduk di atas tahta Daud. Demikian, silakan Dinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang diungkapkan Mas John Timothy ya, sebenarnya gak ada yang bermanfaat sih. Karena hanya bernarasi saja tanpa dalil yang baik lah gitu. Dalam berdiskusi, tidak akademis lah gitu. Karena begini, kalau nanti hanya menggunakan fakta sejarah di Eropa begini begitu, di sana banyak Kristen, lah kok jauh-jauh ke sana gitu loh. Di Yerusalem, di Palestina, mana mayoritas Kristen di sana? Tidak ada. Dan apakah Kristen di sana sama seperti Kristen di Indonesia? Kan tidak sama begitu loh. Kalau kita bandingkan terjemahan Al-LAI dengan Alkitab Al-Muqaddas, Bible yang berbahasa Arab, ya sangat jauh gitu. Sangat jauh pemaknaannya. Makanya kalau bernarasi itu seharusnya Anda mengeluarkan data yang akademis. Kemudian ketika saya mengkanter Mas Herdi mengenai Yesaya 9, ya nomor 5 atau nomor 6, karena di Zefaria itu juga disebut dengan yang nomor 6. Nah, kalau Mas Herdi mengatakan bahwa anak yang telah lahir itu maksudnya Yesus itu sudah ada dari dulu, berarti kan pemahamannya itu Yesus baru ada di zaman Yesaya. Dari dulu sebelum Yesus lahir, lahirnya di zaman Yesaya. Kan begitu berarti. Kan lebih hebat hikmah Salomo dalam Amsal. Di dalam Amsal dijelaskan bahwa hikmah Salomo juga diterangkan seperti itu. Sebelum dunia diciptakan dia sudah ada juga. Kan begitu. Kenapa kok tidak Salomo aja yang kamu tuhankan? Kok malah Yesus? Sedangkan dalam memahami konteks terjemahan Mas Herdia, karena jenengan akademisnya lewat terjemahan, itu kan kita harus merujuk kepada original teksnya. Dalam original teks itu bukan disebutkan Yoleden, bukan akan lahir, tapi disebutkan Yulad, telah lahir. Nah, dalam Ibrani Yulad itu ternyata beberapa kali disebutkan di dalam Perjanjian Lama, bukan sekali Mas Herdi, gitu. Jadi Anda kalau mengatakan hanya Yesaya inilah yang merujuk kepada Yesus kan lucu. Padahal di ayat-ayat lain yang menyebutkan kata-kata Yulad itu ternyata anaknya benar-benar sudah lahir saat itu gitu loh. Kemudian masalah keselamatan ada pada bangsa Yahudi. Bang Zuma dengan saya menarasikan apa yang tertulis di dalam Bible Anda. Bukan berarti kita meyakini apa yang ada di dalam Bible Anda itu benar. Ini namanya diskusi teori muqabadah. Muqabadah itu menyerang lawan dengan menggunakan dalil dalam kitab lawan. Begitu. Anda kok malah mengatakan kenapa kamu meyakini keselamatan dari bangsa Yahudi tapi kamu kok tidak menjadi orang Kristen? Lah, seharusnya kita yang bertanya kepada Anda, kenapa Anda kok tidak jadi orang Yahudi saja? Karena keselamatan hanya ada pada bangsa Yahudi. Kenapa kok tidak jadi Yahudi saja kamu? Kok masa jadi Kristen? Kristus, ya, pengikut Kristus. Padahal di dalam Bible, baik dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, tidak ada istilah Mesias yang akan disembah dan akan dituhankan. Tidak ada, Herdi. Itu yang tidak akan pernah kamu bisa jawab sampai hari kiamat. Sampai Yesus turun lagi, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena istilah Mesias itu hanya gelar yang juga bisa digelari kepada orang selain Yesus. Contohnya seperti di Samuel barusan. Sehingga gelar ini tidak menunjukkan ketuhanannya. Tidak menunjukkan dia harus disembah. Tidak menunjukkan harus ada avodah. Ya, beribadah kepada dia. Tidak. Tidak boleh begitu. Sehingga kata Rasulullah SAW bersabda,
"Lau kana Musa hayyan ba'di ma wasi'ahu illa tibai." Andaikan Musa hidup setelah aku, maka tak ada jalan baginya kecuali harus mengikuti aku, kata Rasulullah. Begitu, Musa saja kalau hidup akan harus mengikuti ajaran Rasulullah, apalagi Nabi Isa. Lalu kenapa Nabi Isa kok tidak disebutkan raja di dalam Al-Quran? Ya, gini Mas Herdi, kalau Anda mengatakan Yesus itu raja selama-lamanya, raja di mana gitu loh? Dan selama-lamanya ini kapan gitu? Di dalam Al-Quran secara tegas, ayat yang sudah saya baca di awal, makanya ayat yang saya bawa itu didengarkan. Di dalam surah Ali Imran, ayat 40. Oke. Waktu habis. Timer habis waktunya. Makasih Ustadz Wafi. Ustadz Wafi, alhamdulillah sangat jelas sekali pandangan dari Ustadz Wafi dan Ustadz Zuma, Masya Allah. Bisa silakan untuk lebih keras lagi dari pihak Kristen untuk mempertahankan argumen Anda. Keluarkan dalil Anda semuanya. Kalahkan Ustadz Zuma dan Ustadz Wafi. Saya dukung. Silakan. Ya, sebentar ya sebelum saya mulai. Bro Herdi mulai fake ya. Pemanasannya sudah cukup ya. Oke, siap ya fake ya. Oke, mulai dulu ya. Sebentar ya. Oke, jadi di sini yang berdebat itu adalah Ustadz Zuma dengan Ustadz Wafi ya. Dengan Bro Herdi ya, yang satu saya juga kurang tahu siapa ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke. Ustadz Zuma mengatakan keselamatan dari Yahudi. Artinya dia mengatakan Isa mengatakan nabi yang akan datang yaitu Ahmad. Itu urusan Isa ya. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Artinya dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah tidak sama dengan Isa. Dua pribadi atau dua orang yang berbeda. Karena kenapa? Karena Allah tidak punya sifat yang amnesia, yang perubah, yang peraturannya dahulu demikian, sekarang menjadi demikian, yang semuanya berkontradiksi. Kemudian saya jawab lagi, Yesus keturunan perempuan, jelas itu bahwa Yesus harus diketahui dulu bahwa dia anak Allah dan anak manusia. Anak manusia adalah keturunan dari, karena dia lahirkan, anak Allah adalah Firman yang menjadi manusia. Kemudian Yesus keturunan dari Daud dan Yoyakim, itu sudah dijelaskan berulang-ulang kali. Itu karena Yesus itu adalah dari bukan sperma tapi dari firman Allah. Kemudian mengenai soal Eropa, rupanya teman-teman yang berdiskusi ini kurang main jauhnya. Baca sejarah Eropa Kristen ditindas habis-habisan, tetapi kenyataannya Eropa sekarang dahulu kala menjadi tempat pusatnya berkembang Kristen. Perlu. Kemudian Yesaya 96 sudah dijelaskan dari tadi sama Bro Herdi, tetapi memang ya sudah susah kalau tidak mengerti karena tidak mencapai otaknya gitu loh. Kemudian Mesias diurapi bro. Siapa yang mengurapi? Allah sendiri. Waktu kapan? Waktu dibaptis. Ini situlah Yesus, Roh Kudus dan suara dari langit keluar. Jelas yang mengurapi adalah Allah sendiri. Ya, lanjut bro, fight bro. Oke. Mulai. Kita mulai ya. Kawanku Suma berulang-ulang dengan kawanku Wafi berulang-ulang mengatakan mana kerajaan Kristus, Yesus. Kan sudah saya jelaskan tadi. Gambaran kerajaan Kristus adalah tipologinya adalah ya Saul dan Daud. Ketika Saul menjabat sebagai raja, Daud pun dilantik sebagai raja karena Saul sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak langsung membuat dia mati atau tidak langsung membuat dia lengser dari tahtanya. Tidak. Jadi itu tipologinya. Jadi kerajaan Kristus, kerajaan Daud itu ya atas Israel saat itu, ketika Saul itu mati, barulah Daud itu menjadi raja yang seutuhnya. Tetapi sebelumnya dia sudah dilantik, sama seperti Kristus. Ya, Kristus ketika dia tampil di dalam dunia itu dia sudah dilantik, dia sudah ditetapkan sebagai raja. Raja selama-lamanya. Tadi sudah saya bacakan di dalam Lukas 1 ayat 33 sampai 34 ya, bahwa Kristus adalah raja. Tetapi kenapa dia belum menjadi raja sepenuhnya? Karena dunia ini belum berakhir.
kafir. Jadi Saul adalah gambaran dunia ini jahat, Saul yang jahat. Nanti Kristus akan menjadi raja seutuhnya ketika dia datang di akhir zaman. Ketika dunia ini sudah di ujungnya, sudah di akhir zaman, barulah Kristus akan memerintah sepenuhnya atas dunia. Itu gambarannya, itu tipologinya Saul dan Daud. Baca kisahnya. Oke, tentang keselamatan dari Yahudi. Ya, dari tadi saya membawakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan pengajarannya sebenarnya tidak layak dalam hal membahas Al-Masih, membahas tentang Mesias. Allah Subhanahu wa taala sudah melegitimasi Isa sebagai Al-Masih, tetapi kawan-kawan di sini mencoba menggugurkan pernyataan Allah. Itu yang tidak dipahami. Saya katakan tadi, jika Allah Subhanahu wa taala tahu dan mengerti apa misi sang Mesias, sangat tidak mungkin Allah menyematkan gelar bagi Isa sebagai Al-Masih, Isa yang dianggap Yesus. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Kenapa bisa disematkan? Karena ketidaktahuan Allah atas ketetapan dan misi sang Mesias tersebut, maka kebablasan disematkan kepada Al-Masih, yaitu Mesias. Ya, oke. Lalu kita lanjut lagi kepada pemahaman tentang Mesias. Mesias itu lahir dari Yehuda, dari garis keturunan Yehuda. Tetapi di dalam Quran, ya, karena di dalam ketidaktahuan, ya, Mesias itu di dalam At-Tahrim ayat 12 itu dikatakan dari bangsa Lewi. Nah, itu sesuatu yang mungkin tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir. Ya, karena itu adalah ketidaktahuan. Nah, di dalam hal ini kita coba buka di dalam kitab Imam Al-Hakim jilid 6. Nanti saya kasih lihat sampulnya, halaman 129. Ibu Musa ini hamil, tapi perutnya tidak membesar, kondisinya tidak berubah, dan susunya pun tidak rusak. Maka para pemeriksa juga tidak memeriksanya. Pada malam itu dia melahirkan Musa. Tidak ada yang melihatnya kecuali saudarinya sendiri yang bernama Maryam, ibu Isa. Oke? Nah, itu dikonfirmasi. Nah, dari data-data ini ya akan menggugurkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak layak dalam hal membicarakan tentang Mesias. Karena Allah tidak tahu sumber yang kredibel. Allah tidak mengerti janji Tuhan seperti apa atas manusia. Di dalam At-Tahrim ayat 12 kita baca. Mesias itu datang dari bangsa Yahudi. Demikian pula Maryam putri Imran. Ya, demikian pula putri Imran yang memelihara kerumatannya. Jadi Maryam putri Imran. Nah, di dalam kejadian, oke. Kejadian 49 ayat 10, oke. Kejadian 49 ayat 10. Oke. 49 ayat 10. Oke. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari bawah kaki Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk segala bangsa-bangsa. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan dari bangsa Yehuda, ngapain pula dinarasikan dari bangsa Lewi, dan ngapain pula percaya dari keturunan Arab? Di mana legitimasinya? Itu. Jadi kawan-kawan, di sini kita bukan hanya sekedar mematahkan argumen, tapi mempelajari setiap data-data yang disajikan. Kalaupun Anda sudah mengerti, ngapain juga Anda bertahan? Bertobatlah. Keselamatan itu datang dari bangsa Yehuda. Raja itu dari bangsa Yehuda, bukan dari bangsa Arab. Siapa yang menyuruh segala raja itu dari bangsa Arab? Siapa yang melegitimasinya? Tidak ada legitimasi Tuhan di dalam Alkitab bahwa raja yang kekal itu dari bangsa Arab. Tidak ada. Tidak ada legitimasi Tuhan bahwa raja yang kekal itu dari suku Lewi, tapi dari Yehuda. Tanamkan dalam otak kalian, tanamkan dalam hati kalian, raja kekal itu adalah dari Yehuda. Keselamatan datang dari Yehuda, bukan dari Arab. Oke? Pak John, silakan. Tolong timernya, bagaimana timernya? Oke. Ayo lanjut. Silakan Pak John. Oke, saya lanjut kalau Pak John. Oke. Jadi
Saya tambahkan ya, konfirmasi Tuhan ya semesta alam kepada bangsa Israel di dalam Yesaya 49 ayat 6. Oke. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel. Ingat, Yakub ya Yakub, Israel Israel. Israel punya pengertian adalah orang yang bertahan sampai kepada kesudahan. Itu arti Israel. Sebelum Yakub ini ya berubah menjadi Israel, dan Israel ini, Yakub ini menjadi bangsa yang besar, dia sudah dinamakan Israel, yang artinya orang yang bertahan sampai kesudahan, yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi keselamatan itu Tuhan legitimasi lewat Abraham, Ishak, Yakub, dan jatuhnya kepada Yehuda sampai kepada penggenapannya Kristus Yesus. Lalu kalau sudah diketahui keselamatan itu dari bangsa Yehuda, okelah kalian tidak mengimani Kristus sebagai juru selamat, tetapi percayalah keselamatan itu ada dari bangsa Israel lewat Yehuda. Lalu mengapain kalian masih percaya bahwa ada keselamatan di bangsa Arab? Waktu diperlihatkan, siapa yang mengajari kalian percaya bahwa keselamatan ada dari bangsa Arab? Siapa yang melegitimasi? Sedangkan secara silsilah histori sejarah apa tentang Isa, tentang Al-Masih tidak sinkron di dalam Alkitab. Lalu bagaimana kalian mengimani bahwa Allah itu Maha Kuasa? Sedangkan untuk mengkanter, mensinkronkan ceritanya dengan Alkitab dengan kenyataannya tidak melaksanakan. Berbunyi menunjukkan waktunya sudah habis. Oke, waktu sudah habis. Pak Amir, kita ada session untuk battle nggak? Saya minta izin Pak Amir dulu nih. Belum dong, ini baru berapa round. Kalau battle nggak bisa kayaknya. Battle saya nggak bisa. Dengan kawanku Suma pasti rusuh. Nggak usah battle lah, pasti rusuh. Nggak usah battle ya. Oke, kan saya nanya makanya kan. Oke, kalau gitu dari pihak Muslim untuk lanjut menjawab. Bro Malekil, mulai fight ya bro. Fight ya bro. Udah. Nah, mulai ya. Aku juga ikut fight ya. Ya, moderator mendukung Anda. Anda harus ngeluarin data. Anda harus ngeluarin data. Kalahin Ustadz Zuma sama Ustadz Wafi. Itu pek. Jadi tertawanya. Ya, aduh sama Jim. Moderator nggak boleh ketawa ya, sorry. Silakan Ustadz Zuma dan Ustadz Wafi untuk membantah semua argumen-argumen mereka. Tafadhol, saya dukung. Baik. Lanjut, Allahu Akbar. Ya, jadi Anda harus malu sebenarnya ya kalau melihat Yohanes 4 nomor 22 sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Anda harusnya malu. Karena yang dimaksud Yesus di sini adalah tentang konsep penyembahan. Sembahan-sembahan di luar orang Yahudi pada masa Yesus itu sesat. Oke? Ya, bukan berarti agama yang diajarkan oleh orang Yahudi itu benar. Justru kalau Anda sadar, ya, yang menjadi nabi palsu itu menurut Yesus itu dari Yahudi. Golongan serigala itu dari Yahudi, antikristus itu dari Yahudi, penyesat itu dari Yahudi. Waspada, tidak ada itu dalil dalam kitabnya orang Yahudi waspada kepada orang Arab. Yang ada waspada kepada orang Yahudi itu sendiri. Kata Yesus juga waspada kepada orang Yahudi. Matius 23 nomor 15, orang Yahudi akan membuat agama di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Agama mana itu yang dibikin oleh orang Yahudi? Agama mana? Ya jadi berpikir dong, pakai otak lah sekali-sekali. Kemudian ketika Anda mengambil Kejadian 49 nomor 10, yang berhak itu adalah dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa mana aja? Menaklukkan ke-12 muridnya aja dia nggak sanggup. Satu dari 12 itu berkhianat. Gimana dia mau menaklukkan bangsa-bangsa? Jadi yang menaklukkan bangsa-bangsa itu yang kerajaannya sampai hari ini masih ada, yang kitab sucinya sampai hari ini masih ada.
Oke, yang namanya diharumkan sampai hari ini di tempat kelahirannya, menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin, menjadi raja yang perkasa. Tapi kalau hanya hayalan, bang bing bong, itu hanya tipologi omong kosong. Lalu kemudian dari mana bangsa Arab itu? Bong, saya katakan kepada Anda nih, tak kasih datanya ya. Dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Hemkin uni balo elki asuni hahablehem wa ani akni balo ambago nabal al isem. Nabal ummi bodoh jahil. Siapa dia bangsa yang ummi itu? Siapa bangsa ummi yang akan digunakan oleh Allah untuk membangkitkan cemburu dan amarah Bani Israel? Siapa iki? Romawi Yunani rupanya. Jangan gila dong. Romawi Yunani ketika ini terjadi, mereka adalah bangsa yang sudah memiliki peradaban. Jadi dia bukan ummi. Mereka bukan bangsa yang nabal, bukan bangsa yang bebal, bukan bangsa yang bodoh. Jadi yang dijadikan alat mencemburukan orang Yahudi itu ya bangsa Arab, bang. Sampai hari ini orang Yahudi nggak pernah cemburu kepada orang Kristen. Orang Yahudi cemburunya kepada siapa? Orang Islam. Nubuatannya ada di kitab mereka. Makanya baca original teks, jangan cuma baca hadis-hadis palsu. Ya, di dalam original teksnya kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan, wahai engkau dari Israel, engkau membangkitkan cemburuku, engkau membangkitkan amarahku, maka aku akan membalaskan dengan menggunakan yang bukan umat, dan membangkitkan sakit hatimu dengan menggunakan bangsa yang bodoh, ummi, nabal. Kenapa orang Parisi habis? Orang Saduki habis? Tapi mereka ini yang mengatasnamakan Israel nggak habis-habis sampai sekarang. Kenapa? Karena Allah ingin memanjangkan umur mereka agar nubuatan untuk dibangkitkan cemburu dan amarahnya itu bisa tergenapi. Dan alhamdulillah sampai detik ini Bani Israel masih menangis darah atas cemburunya terhadap kerajaan Islam yang dibangun oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Takbir, Allahu Akbar. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bro Herdi mengatakan ya, hanya Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa dan Maryam itu dari suku Lewi, begitu kan ya? Kemudian bukan dari suku Yehuda, ya, anak dari Yakub alaihi salam kalau di kita. Jadi Yakub ini merupakan artis ya di dalam Bible. Setelah di perjanjian lama dia bisa berkelahi menang melawan Tuhan, di perjanjian baru dia melahirkan keturunan Tuhan. Akhirnya begitu. Nah, oke, sekarang kita bahas Mas Herdi. Apakah Al-Quran yang benar? Apakah Bible Anda yang benar? Kita bahas sejarah sekarang ya. Tentang hal yang Anda sebutkan, sebenarnya Mas Herdi, diam-diam ya, Lukas itu sudah mengakui loh bahwa Maria dan putranya Yesus adalah suku Lewi, Herdi. Coba kamu buka di dalam Lukas 1 nomor 5. Tertulis bahwa Elizabeth, istri Zakaria, ibunda Nabi Yahya, adalah keturunan dari Haron atau Aaron ya. Begitu. Kemudian Herdi, di dalam Lukas 1 nomor 36 dijelaskan bahwa Elizabeth dan Maryam adalah sekeluarga, cognatus. Kamu buka di setelahnya Herdi, Lukas 3 nomor 23. Estimasi dari Lukas bahwa usia Yesus kira-kira 30 tahun. Nah, ketika umur 30 tahun itu ya, perkiraan itu ketika memulai tugas kerasulan merupakan indikasi bahwa Nabi Isa Al-Masih memang suku Lewi. Kenapa? Sebab menurut bilangan 4 nomor 47, dicatat ya, menurut bilangan 4 nomor 47, para imam suku Lewi baru wajib berusia 30 tahun. Ingat ya, jadi dalam suku Lewi,
tugas-tugas sebagai imam ya, tugas imamatnya itu diwajibkan setelah berumur 30 tahun. Dan Yesus Christ kira-kira 30 tahun dia mengemban tugas tersebut. Kalau kita melihat dalam hal ini, Lukas mengakui bahwa Yesus adalah dari suku Lewi. Begitu. Makanya baca Bible itu dipahami, jangan hanya dibaca terjemahan plak-plek seperti itu. Anda tadi kan mengatakan jangan nyomot-nyomot ayat seperti itu. Ternyata memahami Bible Anda sendiri Anda tidak paham gitu loh. Saya belum membahas keturunan ya, saya belum membahas silsilah Yesus di dalam Bible Anda. Kalau saya buka semuanya, Anda akan tambah mengakui bahwa Yesus itu dari suku Lewi. Begitu. Ini Bible Anda ya, bukan Al-Quran saya. Kalau sampean bahas Qososul Anbiya, cerita para nabi, keturunan para nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Anda tambah gelimpangan nanti. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada sedikit pernyataan dari Mas John Timothy bahwa Tuhan dalam Kristen ya itu tidak selalu konsisten kan begitu, tidak akan pelin-pelan. Yang saya ingat seperti itu ya. Padahal ya kepinplanan Tuhan yang ada di dalam Bible itu terjadi beberapa kali teman-teman. Contoh di dalam Imamat 4. Salah satu syarat-syarat penebusan dosa bisa tertebus yang dikurbankan adalah lembu dan hewan-hewan yang lain. Lembu jantan, kemudian ada beberapa itu ya, dalam satu perikop Imamat 4 itu, benar-benar lembu di sana. Itu hukum Taurat yang benar. Maksud saya hukum Tuhan yang benar kepada Musa. Tetapi kenapa setelah perjanjian baru, ada tafsiran yang gak ada dasarnya mengatakan itu penggenapan, yang jadi dombanya malah Tuhan gitu loh. Yang di awal perjanjian lama seharusnya untuk menembus dosa hanya bisa membunuh atau mengorbankan lembu beneran, ternyata di perjanjian baru dengan embel-embel penggenapan yang sebenarnya gak ada dasarnya, ternyata Tuhannya yang jadi korban. Ini kan gak konsisten namanya. Apakah Yesus lupa? Apakah Tuhan Anda lupa bahwa dulu di Imamat 4 pernah memerintahkan kalau ingin tertebus dosanya, lembunya beneran, bukan malah Tuhan yang dikorbankan, begitu. Sehingga ketika kita melihat Yesus sebagai gambaran domba, berarti kan Yesus domba jantan dong, bukan domba betina. Dan domba jantan dalam Imamat 4 itu apakah untuk penebusan semua dosa orang? Kan tidak, kan seperti itu. Maka aturan-aturan itu menunjukkan tidak kekonsistenan Tuhan Anda. Karena yang dulunya itu sebenarnya sekian. Menunjukkan waktunya sudah. Bomnya sudah meletus, menunjukkan waktu habis. Silakan, Bang Gemma. Habis. Ini sampai jam berapa ini ya? Sampai berapa sesi ini? Gak ada ya? Sampai sahur tak? Boleh juga kalau itu mah. Soalnya kita baru persiapan. Untuk dua. Aku mulai ya. Nah, firman dipercayakan juga pada Yahudi, bro, bukan pada bangsa Arab. Itu di Roma 3 ayat 21 jelas, bukan bangsa Arab tapi Yahudi. Dijelaskan lagi, bukan hanya keselamatan dari bangsa Yahudi saja. Kemudian pembuktian sejarah Isa mana sejarahnya Isa, saya mau tahu, baik dari Al-Quran maupun dari sejarah. Kalau Yesus sudah lengkap semuanya. Kemudian di Galatia 1 ayat 8 dikatakan bahwa ada Injil-Injil lain. Terkutuklah orang yang melakukannya. Ya, kemudian saya ingin bertanya, Al-Masih itu kan pengusap, juga bisa dikatakan musafir. Apakah supir-supir truk, bus, pilot, nakoda itu termasuk Al-Masih juga? Karena nggak jelas gitu loh pendefinisiannya. Nah, kemudian Yudas, mengenai Yudas itu sebetulnya mudah, itu sudah dinubuatkan sebelumnya, baca di Alkitab ada. Ya, jadi saya tekankan lagi mana data-data Isa di Al-Quran mengenai keturunannya atau segala macam.
Isa dikatakan dari suku Lewi, yaitu urusan Anda itu, bukan urusan kita. Bahwa Yesus itu dari suku Yehuda. Lihat di Matius 1 dan Lukas 3 itu jelas sekali keturunan daripada Yesus itu. Mana Ilsa dia Al-Quran? Mana sejarahnya? Ini pertanyaannya, tolong dijawab. Ya. Kemudian YHWH plus Allah. Aduh. Contohnya nih, bahwa Allah itu tidak amnesia, artinya lupa dengan aturan-aturannya. Monogami menjadi poligami, neraka kekal menjadi neraka tidak kekal. Ya kan? Banyak yang lain-lainnya lagi. Silahkan dijawab. Kenapa bisa berbeda begitu? Kemudian darah hewan. Darah hewan itu untuk sementara semua yang dikatakan di dalam imamat perjanjian lama itu. Tetapi Yesus melakukannya satu kali untuk selamanya dan kekal. Amin. Silakan Bro Heri. Oke, jadi tadi kawanku Najah sedang mencoba membawakan bahwa Maria, ibu Yesus itu adalah keturunan Lewi. Jadi kenapa mereka itu menyebut sebangsa itu saudara? Karena memang udah dari dahulu. Nah, nih. Dan tidak boleh ada raja di luar saudara mereka atau di luar Israel, kagak boleh. Ya, di dalam Ulangan 17 ayat 15. Maka hanyalah raja yang dipilih Adonai Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Ini saudara-saudara. Iya, saudara-saudara yaitu Israel. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Maka dari itu kenapa alasannya Kristus itu hadir di Israel? Kenapa demikian? Karena ya Tuhan menghendaki Israel. Karena hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, saya ulangi lagi, Tuhan hanya menyatakan kepada Israel. Orang Arab kagak tahu apa-apa tentang hukum Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin pelintat-pelintut. Tuhan menyatakan hukumnya, ketetapannya hanya kepada Israel. Tidak ada Tuhan menyatakan kepada segala bangsa. Haleluya, amin. Itu udah final. Ya, jadi kalau ada bangsa yang di luar Israel mengklaim ada ketetapan Tuhan, ada hukum Tuhan yang dinyatakan Tuhan olehnya, itu adalah klaim. Kita bisa uji kebenarannya dari cara pengajarannya, silsilahnya kita bisa uji. Maka kedapatanlah silsilahnya, ternyata Musa dan Isa itu adalah ponakan. Bagaimana mungkin Isa itu bisa sejaman dengan Musa? Bagaimana mungkin Isa juga mau dibunuh oleh Daud? Ini sejarah yang keliru yang dipaksakan dari Tuhan katanya. Nah, oke, tentang ya Yesus. Kristus itu, ini silsilah dari ibu ya. Di dalam Lukas 3, silsilahnya dari ibu. Kenapa orang Israel? Jadi sejarah tentang Isa bin Maryam, ibnu Maryam, itu adalah kekeliruan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.